Om Mabigena Mastu Namo Siddham Om Anobadrah Keretawayantu Wiswata Ada Dasa Aparitasa Udbidah Dewanayana Sanabrit Berdriasan Aparayu Raksitara Dewa-dewa. Semoga segala halangan rintangan dapat kita lewati. Semoga pikiran-pikiran suci dan gagasan-gagasan bijaksana datang dari segala penjuru. Semoga ide Sang Widiwasa dan wujud sebagai para dewa senantiasa melindungi kita bersama. Swaha. Terimalah wakil panganjali saya Om Swastiastu. Sana meraga suci Romo Mangku, sana banget wangi yang sangat saya hormati Bapak Ibu Ketua PHDI Kabupaten ya Bu, Kabupaten Mojokerto, Ketua PHDI Kecamatan Desa, Ketua Rumah Tangga Pura, Ketua Pasraman, adik-adik anak-anakku sekalian, Angayu bahagia ya pada malam hari ini kita berkumpul kembali. Ada yang punya kenangan nggak adik-adik? Halo, ada punya kenangan dengan saya enggak? Tahun 2017 kalian seperti Ibu Penny bilang, kalian waktu itu masih lucu-lucunya. Sekarang lo sudah gede, berarti sudah lewat berapa tahun? 2017, sekarang 25, 7 tahun yang lalu ya. Kita bersama kan di pura ini hampir tiap hari Minggu kita belajar begawan kita waktu itu ya. Astonggara waktu itu ini Ferry ada ndak? Kita mendapat Ferry sampai ke tingkat nasional juara 1 tuh ya kan. Artinya apa? Ketika kita mau sungguh-sungguh belajar, tidak ada yang tidak mungkin, nothing impossible ya. Semua pasti bisa. Kemarin juga kita di UDG Kediri juga dapat juara berapa Git? Harapan 3. Tepuk tangan untuk kita. Itu bahasa Inggris loh dia. Bahasa Inggris, padahal kita ketemu berapa? Itu juga tidak terlepas dari peran pembina Mas Hernowo, Mas Momo dan pemuda-pemuda yang lain ya. Nah, pada malam hari ini kita akan bercerita lagi ya. Kita bercerita, kita tidak dalam wacana. Kalau bisa duduknya agak dekat sedikit, agak masuk, jangan numpuk ya. Numpuk-numpuk uyel-uyelan gitu, kasihan jajannya nggak ada. Coba maju kita, maju. Anak-anak maju lagi ayo. Ayo, kayak nonton konser musik gitu kan, rebutan di depan kan. Ini kok rebutan di belakang, ayo. Anggap saja Bapak artis rebutan sekarang ke depan. Ya. Jadi kemudian yang kedua, tolong yang bawa HP mungkin HP-nya tolong ditaruh dulu ya. Ditaruh dulu, coba kita belajar mendengarkan ya. Di dalam Bhagavad Gita Adaya 18 Loka 71 itu ada dikatakan Sradawam anasuyasca srinoyat sopiyonara sopimukta subam lokam prapnuyat punya karmanam. Orang yang memiliki keyakinan walaupun hanya duduk diam mendengarkan, duduk diam mendengarkan, kelak akan ditempatkan di tempat yang baik subam lokam. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang baik, punya karmanam. Adik-adik anak-anak mau nggak ditempatkan dengan orang yang baik? Nah, kalau mau ayo mendengarkan. Kalau kita ngomong nggak didengarkan, sakitnya di mana? Nah, sudah ya. Oleh karena itu ayo sekarang didengarkan ya. Nah, apa yang didapatkan ketika adik-adik mendengarkan? Di dalam kitab Candakya Niti Sastra ada 4 hal yang dapat kita dapatkan. Sruta dharmam awak noti, dengan mendengarkan kita mengerti dengan dharma, kebenaran, hukum dan lain sebagainya. Sruta tiyajati durmatim, dengan mendengarkan pikiran-pikiran buruk kita, prasangka buruk kita dengan orang lain dihilangkan. Kita curiga dengan orang, kita mencoba, mereka kemudian menjelaskan kita, oh ternyata maksudmu begitu ta, kan begitu. Adik-adik, terutama adik-adik yang cewek, tiap hari kok cowok iki mbolet ae nang omah ngono. Kate lapo sih? Di sekolah yo ngono ngetut ae. Begitu ditakoki, "Kon lapo sih ngetut naku? Aku lho seneng awake awakmu." Walah kan ngono ya. Begitu kita tahu dia seneng dengan kita, akhirnya apa? Pikiran negatif kita hilang, kan begitu ya. Oleh karena itu dengarkan. Kemudian yang keempat, Sruta jenanam awak noti, dengan mendengarkan kita mendapatkan pengetahuan. Adik-adik di sekolah gurunya mengajarkan didengarkan. Kemudian yang terakhir, Sruta moksam awak nuyat, dengan mendengarkan kita mencapai
moksa, kan begitu ya. Oleh karena itu, ayo kita belajar mendengarkan. Nah, hari ini kan kita akan agak gereng sih, coba Mas dulu Mas. Sudah ya. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang si Lubdaka. Tapi ini kan temanya tantangan. Kita coba memahami tribrata yang dilakukan oleh si Lubdaka, gitu ya. Sebelum ke sana, mungkin ini levelnya agak tinggi Bu Penny ya, ngapunten. Karena temanya tema dewasa ini, sesungguhnya 17 tahun ke atas ini. Ya. Tantangan kita sesungguhnya ada tiga tantangan kita. Satu dari segi ekonomi tantangan. Bukan kita saja kalau ekonomi, orang lain juga iya. Kemudian tantangan moralitas juga orang lain juga sama iya. Ya, kemudian tantangan pribadi kita. Nah, memasuki era globalisasi, cirinya apa era globalisasi itu adik-adik dan anakku sekalian? Adalah satu, terbuka. Global, semua terbuka. Adik-adik mau ke Amerika lo bisa ngakses, mau ke bulan lo bisa ngakses. Semua sekarang terbuka. Adik-adik mau nyari siapa, artis siapa pengen dicari, ketemu. Serba terbuka. Kemudian yang kedua, terkoneksi. Kita terhubung dengan siapa saja bisa. Bahkan dengan yang tidak kasat mata saja lo bisa. Coba tanya AI, saya pengen tahu bentuknya setan, ditunjukin sama dia. Coba tanya AI, ada. Kemudian yang ketiga adalah ciri dari era global adalah apa? Cepat. Semua serba cepat. Ketika kita ketinggalan, sudah. Ketika kita lambat, kita akan ketinggalan. Oleh karena itu cepat. Nah, bagaimana era globalisasi secara modern ini kaitkan dengan kita di agama Hindu? Sekarang kita di agama Hindu jatuh pada zaman apa, adik-adik? Zaman Kali Yuga atau zaman Kali. Nah, zaman Kali itu mulai tahun berapa? 18 Februari 3102 sebelum Masehi. Sebelum Masehi lo ya, ketika penobatan Raja Parikesit menjadi raja di Hastinapura. Jadi Parikesit jadikan raja di Hastinapura awalnya zaman Kali. Nah, ciri dari zaman Kali kaitkan dengan tadi zaman globalisasi. Ciri dari zaman Kali itu ada 3 juga. Satu adalah orang yang punya duit. Duit di zaman Kali yang paling utama. Ya, siapapun yang punya uang itu pasti dihormati. Siapapun yang punya uang itu pasti punya kuasa. Yang kedua, orang yang punya jabatan, orang yang berpangkat. Ya, yang ketiga adalah orang yang pinter ngomong. Nah, kita juga menguatkan generasi muda kita. Anak-anak ini seperti Bu Penny katakan akan menjadi penerus dari ajaran Dharma ini, bagaimana tradisi dan budaya ini harus tetap dijalankan. Salah satu saya lihat adik-adik pakai benang tridatu, itu salah satu dari mempertahankan budaya. Pertanyaannya, tradisi dan budaya yang mana yang dipertahankan adalah mengenai etika. Nah, sekarang ini kan kita banyak sekali hanya berpengaruh, yang ditiru itu adalah hanya apa? Tampilan, ya Pak. Oh, artis drakor pakai pakaian gini, kita mesti meniru. Cenderung mudah meniru. Tapi ayo, boleh kita meniru itu, tapi identitas diri kita harus kita pertahankan, harus tetap kita jaga, harus tetap kita lestarikan. Salah satu juga itu adalah tanggung jawab kami sebagai Bapak Ibu ini, tanggung jawab kami juga. Kita tidak bisa juga mengajarkan ngotot menyalahkan adik-adik atau anak-anak kita tanpa juga melakukan introspeksi kepada diri kita. Kayak kalau kita lihat kidung apa itu? Mingkar mingkur kan begitu ya, Mas Momo ada ya? Ya, pangkur. Mingkar mingkuring angkoro akarono karnan mardi siwi
sinawung resmining kidung, sinubo sinukarto, mrih kretarto pakar dening ilmu luhung, kang tumrap ning tanah Jawa, agomo ageming aji. Jadi ketika kita akan mengendalikan mingkar mingkur inge angkoro, mengendalikan angkara murka dalam diri kita, karena apa? Kita akan menjadi contoh mengajarkan itu kepada anak-anak kita, yang diajarkan lewat melalui tembang dan kidung. Jadi kita juga tanggung jawab kita, ibu bapak, memberikan satu ajaran susila kepada putra putri kita, bahwa kita harus menjadi contoh bagi mereka. Kalau saya mengutip di dalam Bhagavad Gita, sama ada ya 3 sloka 21 mengatakan bahwa Yadyat acara tisresta tatat ewe tarojana saya pramanam kurute lokastad anu wartante. Jadi yadyat acara, apapun yang kita lakukan, apapun yang orang tua ini lakukan, Bapak Ibu, yadyat acara tatat ewe tarojana, nasihat apapun yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, ketika kita melakukan, orang tua juga menjalankan, anak-anak pasti mengikuti. Lokastad anu wartante, tidak anak-anak kita saja mengikuti, lokastad itu dunia lo akan mengikuti. Oleh karena itu, ayo akhirnya kita dari orang tua, anak-anak juga mengikuti. Akhirnya apa? Oh, Hindu itu ternyata begitu. Nah, sekup besar, bukan pada sekup personal lagi. Jadi ayo kita tunjukkan etika susila di dalam agama, dalam perilaku kita, sehingga orang memahami, oh agama Hindu itu seperti itu, gitu loh. Karena ajaran kebenaran ini memang harus disampaikan. Kalau dulu saya ada mengatakan bahwa agama Hindu itu bukan agama yang harus disebarkan, harus disampaikan. Di dalam kitab Yajurveda Mandala 26 mantram kedua itu mengatakan bahwa hendaknya ajaran yang suci ini engkau sampaikan kepada Brahmana, Ksatria, Wesa, Sudra, dan orang-orang di luar itu dengan cara yang benar. Ya tenam wacam kalyanim awadani yanepya Brahma Raja niadan Sudra yaca swaya carnava yaca. Kitab Yajurveda Mandala 26 mantram kedua. Jadi kita harus sampaikan, harus tunjukkan ajaran-ajaran suci Weda ini kepada siapapun. Ditunjukkan, bukan mengajak. Ingat ya, ditunjukkan. Kita nanti pikirnya kita orang sudah beragama, kita pengaruhi masuk agama kita, boten. Tapi kita tunjukkan ajaran kebaikan, ajaran susila yang ada di dalam agama Hindu. Adik-adik. Ya contoh kecil, adik-adik misalnya di sekolah itu ya, ada temennya sakit misalnya, nggak perlu tanya yang sakit itu agamanya apa, nggak perlu ditanya. Ayo misalnya dibesuin temennya, syukur-syukur uang jajannya disisihkan, dapat uang jajan dari rumah 1000, ayo 100-an semua, 100 rupiah misalnya. Semua kan bisa ngumpul semua, kasih temen. Itu bentuk empati kita. Kenapa kita begitu adik-adik? Karena apa? Kita semua adalah berapa kita? Bersaudara, disebut apa? Wasudaiwa kutum bakam. Kita bersaudara ya. Adik-adik semua bersaudara dengan siapapun kita ya. Nah sekarang adik-adik, tantangan-tantangan itu ya, tantangan itu sudah jelas tadi. Tantangan ekonomi sudah pasti, tantangan dengan degradasi moral sudah pasti. Tantangan itu ada karena semua serba terbuka kok. Adik-adik pegang HP dan lain sebagainya, sudah ngakses apapun bisa. Tapi orang tua itu terus terang lebih tahu dari kalian. Kadang-kadang kalau dia main HP depis di pojokan, itu mesti ada sesuatu yang harus kita perhatikan ya. Ada nggak adik-adik main HP depis di pojokan? Nggak ada ya. Di sana, di sini yakin nggak ada ya. Jadi jadi mana yang boleh, mana yang tidak boleh itu harus dipahami ya adik-adik ya. Jangan sampai itu akan menghancurkan moral kita.
Nah, bagaimana sekarang ajaran Tribrata Siwalatri ini dalam menghadapi tantangan tadi? Era globalisasi tadi kan serba terbuka, serba terkoneksi dan cepat. Bagaimana kita mengatasi dengan Tribrata Siwalatri ini? Ya, Siwalatri ini menceritakan tentang siapa, adik-adik anak-anakku sekalian? Lubdaka. Lubdaka itu artinya apa? Lubdaka itu artinya seorang pemburu. Apa yang diburu oleh Lubdaka? Binatang, atau disebut satwa, yang lebih tepat satwa. Yang lebih benar satwa, bukan binatang sesungguhnya. Karena yang diburu adalah satwa. Satwa itu apa? Satwa kan kita mengenal Triguna, Satwa, Merajas, Tamas. Yang diburu oleh si Lubdaka itu adalah sifat satwa, sifat yang utama dengan jalan membunuh sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya. Sampai beriring tangan saya. Sifat kebinatangan yang diburu di dalam dirinya itu diburu oleh dia. Disimbolkan apa sifat kebinatangan dalam diri, adik-adik? Yang disebut dengan ribu, kama, keroda, maho, made, lobo, dan matsarya. Itu yang diburu, itu yang dikendalikan oleh Lubdaka. Setiap hari dia berangkat, setiap hari dia berburu, kan begitu. Setiap hari dia berangkat ke hutan berburu, membunuh sifat kebinatangan itu. Nah, ketika sampai dalam suatu saat di Pangelomping 14, satu hari sebelum tilem kepitu atau catur ekedasi, dia sudah tidak menemukan binatang di hutan itu. Di dalam diri kita sesungguhnya ini hutan, diri kita ini. Nah, tiba pada saat dia berburu di Tileming Sasih kepitu, tapi di Pangelomping 14, satu hari sebelum tilem, itu namanya Pangelomping 14, malam yang paling, dia sudah tidak menemukan binatang. Di hutan digambarkan di sana, di hutan tidak ketemu binatang. Dalam dirinya sifat buruk itu sudah tidak ada. Diam dia. Karena masih di dalam hutan, sehingga karena sudah tidak ada sifat kebinatangannya, Lubdaka kan naik ke atas pohon. Ya, pohon itu kalau bahasa Balinya kayu. Kayu itu artinya kayun. Kayun itu artinya keinginan, kene, atau sama dengan pikiran. Ketika sifat kebinatangan dalam diri kita sudah tidak kita temukan, pikiran kita itu akan naik. Artinya kesucian diri kita itu sudah meningkat ke atas. Kita sudah tidak akan berbuat buruk lagi, karena setiap aktivitas gerak kita, Bapak Ibu adik-adik sekalian, itu berawal dari pikiran. Bagaimana pikiran kita menanggapi respon yang diterima oleh indria kita. Ya, contoh adik-adik ngelihat, katakan ini perut lapar, ngelihat makanan di depan, mata melihat, kemudian karena perut lapar tidak berpikir lagi, langsung ambil. Pikiran karena sudah lapar kan, pikiran kita sudah langsung diambil, padahal itu katakan jajannya basi, katakan begitu. Tapi karena sudah kita nggak mikir, atau itu milik orang lain, kita ambil. Karena sudah pikirannya sudah masih diliputi oleh sifat kebinatangan ini. Tapi Lubdaka tidak, karena sifat kebinatangan sudah tidak ada, pikirannya sudah naik, dia suci dia. Naik pikiran ini ya. Karena apa tadi? Ikang manah ngarania ya ike witning indria, maprawerti teu ring subuh asubuh karma, kunang ikang manah prihen kaher tania sakareng. Sarasya Mucaya sloka 80. Karena pikiran itu adalah awal dari gerak indria. Ikang mana ngarayo itu witning indria. Dia kita mau berbuat jahat asubo karma, apa kita mau berbuat baik subo karma, ada dalam pikiran. Oleh karena itu sifat kebinatangan kita, ayo nanti gimana menghilangkan sifat kebinatangan dilanjutkan oleh Lubdaka. Ngapain dia? Ada 3 yang dilakukan. Setelah kita suci, bukan kita berhenti kayak jero mangku gini, tidak berhenti beliau terus untuk meningkatkan kesucian ini terus, karena godaan tadi, pengaruh dari lingkungan era globalisasi ini kuat sekali mempengaruhi manusia. Kita gampang terpengaruh oleh hal-hal yang buruk, tapi susah terpengaruh oleh hal-hal yang baik.
Itu salah satu ciri manusia. Pokoknya urusan sing elek nu gampang niru, tapi urusan sing apik rodok angel. Itu sudah biasa sifat manusia begitu. Nah, si Lubdaka sudah naik, pikirannya sudah bebas dari sifat kebinatangan. Dia menjaga. Dengan apa dijaga? Dengan melakukan Tribrata Siwalatri. Pertama dia melakukan apa? Dia jaga